Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali hari ini untuk kembali belajar. Hari ini kita masuki subtema yang ketiga, tematik subtema 3. Peristiwa misi kemerdekaan. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan suatu kegiatan yang positif, kegiatan yang baik demi kemajuan negara ini. Di sini kita masuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surat undangan resmi dan tidak resmi. Undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Misalnya, undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya undangan ulang tahun. Jadi di sini surat undangan, di mana surat dibagi menjadi 2, surat yang resmi dan tidak resmi. Perbedaannya tadi sudah disebutkan. Kemudian kita lanjut pelajaran IPA tentang perubahan wujud benda, yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Ukuran dan berat benda yang menyublim, lama-kelamaan akan semakin berkurang. Contoh benda yang mengalami perubahan wujud menyublim antara lain kamper dan es krim. Kamper atau disebut juga dengan kapur barus. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Pembangunan yang dilakukan pemerintah contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut. Pembangunan bendungan. Apa tujuannya? Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Pembangunan jembatan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks. Langkah-langkah menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Membaca teks secara utuh dengan seksama. 2. Memahami topik teks. Yang ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. 4. Menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. 5. Mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Kemudian yang ke-6, jika belum memahami isi teks, bacalah teks tersebut secara berulang. Di sini mengidentifikasi ide pokok sudah kita pelajari juga di pelajaran semester 1. Perubahan wujud benda. Kristal ya.
Umumnya, proses mengkristal terjadi akibat dipengaruhi suhu yang sangat dingin. Contoh peristiwa mengkristal yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pembentukan kristal es dari uap air yang sangat dingin. Sejarah lahirnya Pancasila. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat tiga tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia seperti berikut. Diingatkan apa dasar negara kita? Ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, di sini terdapat tiga tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Siapa saja tiga tokoh tersebut? Di sini diantaranya Mr. Muhammad Yamin. Usulannya disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara yang dirumuskan. Mr. Muhammad Yamin bahwa yang pertama adalah peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, empat peri kerakyatan, dan lima kesejahteraan rakyat. Kemudian tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan usulan, yaitu Bapak Profesor Dr. Mr. Supomo. Dia merumuskan dasar negara Pancasila itu. Rumusannya adalah yang pertama persatuan, yang kedua keseimbangan lahir dan batin, ketiga kekeluargaan, empat keadilan rakyat, dan lima musyawarah. Berbeda lagi tokoh Insinyur Soekarno yang diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang dirumuskan. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan Pancasila sebagai dasar negara, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila inilah yang kita gunakan sampai saat ini. Jadi rumusan itu sudah dibuat atau ditetapkan
sejak tanggal 18 Agustus 1945. Menuliskan informasi penting dalam teks. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam sebuah teks. Cara-cara tersebut antara lain membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. 2. Menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara kreatif. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia. Apa itu? Fungsi Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi Pancasila. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi yang memiliki Pancasila itu hanya Indonesia, bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak punya. Itulah yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong, musyawarah, toleransi. Dan saya kira manfaatnya juga bagus sekali untuk gotong royong. Anak-anak tentu sudah tahu manfaatnya apa. Di antaranya pekerjaan cepat selesai. Kemudian mempererat persaudaraan. Dan lain-lain. Untuk musyawarah, bahwa dalam musyawarah kita juga harus menghormati pendapat orang lain. Toleransi, tentu saja kita harus menghormati orang lain tanpa membedakan agama atau suku bangsa atau warna kulit. Tapi kita harus memiliki sikap toleransi kepada siapapun. Upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak membangga-banggakan budaya sendiri. 2. Tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. 3. Mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Unsur-unsur dalam surat resmi.
Bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi adalah yang pertama, kop surat. Berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Kemudian yang kedua, tanggal surat, menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Yang keempat, alamat tujuan. Berisi identitas penerima surat. Kelima, salam pembuka. Sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. 7. Salam penutup. Salam untuk mengakhiri surat. 8. Nama pengirim. Identitas pengirim surat. Perhatikan contoh surat undangan resmi berikut dan unsur-unsur penyusunannya. Di sini ada surat undangan yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Erlangga. Kamu diperhatikan baik-baik. Sekolah Dasar Erlangga, Jalan Haji Baping Raya, nomor 100, Jakarta Timur. Lihat keterangannya, ini adalah sebagai kop surat. Kemudian tanggal surat Jakarta 10 Oktober 2017. Kemudian nomor lampiran dan perihal surat. Kamu lihat atas sebelah kiri, nomornya 15, garis miring U, garis miring 2017, lampiran kosong, perihal undangan pameran seni siswa. Kemudian alamat tujuan, di situ yang terhormat seluruh siswa SD Erlangga di Jakarta. Salam pembuka dengan hormat. Isinya mana yang disebut isi surat? Dimulai dari ini. Dengan ini kami informasikan bahwa SD Erlangga akan mengadakan pameran seni siswa. Oleh karena itu, seluruh siswa diharapkan hadir dalam acara tersebut yang diadakan pada hari dan tanggal Senin 23 Oktober 2017 waktu pukul 8 WIB sampai selesai, tempat di aula utama SD Erlangga. Siswa diharapkan dapat berpartisipasi dan datang tepat waktu. Atas perhatian seluruh siswa SD Erlangga, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian salam penutupnya adalah hormat kami. Nah, tanda tangan nama pengirimnya adalah Faisal Kamal MPD, Ketua Pelaksana Pameran Seni Siswa. Cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Keberagaman individu tersebut perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berikut beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Pertama, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. 3. Menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Yang kelima, melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Membuat surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan.
Umumnya, surat undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan surat undangan resmi. Contohnya, undangan ulang tahun, undangan pertunjukan pentas seni di sekolah, dan undangan pernikahan. Perhatikan undangan tidak resmi berikut. Ceritakan isi undangan tersebut. Nah, isinya di situ. Jadi bahasanya tidak resmi. Hai teman-teman, datang ya di pesta ulang tahunku ke-11. Tempat Jalan Pelambuyan 5, nomor 26 Bogor. Hari Minggu, 22 Januari 2017, pukul 15 sampai dengan 16 WIB. Semoga semuanya bisa hadir ya. Salam manis, Mita. Perubahan wujud benda mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah butiran air di permukaan gelas. Ini contoh proses mengembun. Informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah dapat mempermudah kita menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Langkah-langkah untuk menguraikan teks menggunakan peta pikiran adalah sebagai berikut. Pertama, tentukanlah ide pokok dari teks yang disajikan. Kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut ke dalam bentuk poin-poin. Ketiga, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagian peta pikiran. Meneladani sikap para pahlawan bangsa. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Sikap kepahlawanan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani, yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Rela berkorban yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Berjiwa besar, yaitu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini. Selamat belajar. Semoga sukses. Tuhan memberkati.